apabila kita menemukan pasien tidak sadarkan diri, segera kita cek keadaan kita apakah aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Apabila itu sudah terpenuhi, maka kita bawa pasien pada posisi yang aman. Kemudian kita letakkan pasien di lokasi yang datar dan keras. Kemudian kita lakukan pengecekan kesadaran pasien dengan cara memanggil pasien, Pak, Pak, Pak. Apabila tidak ada respon, kita cek dengan respon nyeri, yaitu di bagian sternum dengan cara menekannya. Apabila unrespon, maka kita panggil bantuan. Pak, Pak, Ibu, di sini ada korban tidak sadarkan diri, mohon bantuannya. Kemudian setelah itu kita lakukan pengecekan nadi karotis. Apabila nadi karotis tidak teraba, maka segera kita lakukan resusitasi jantung paru dengan 30 kali resusitasi dan 2 kali ventilasi. Kita lakukan resusitasi di bagian sternum, di sepertiga sternum, kemudian dengan kedalaman 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan recoil sempurna dan minim interupsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila telah dilakukan 30 kali resusitasi, maka segera kita lakukan 2 kali ventilasi dengan tangan membentuk huruf C. Lalu kita lakukan ventilasi selama 2 kali. Ini kita lakukan selama 5 siklus. Setelah 5 siklus, kita cek kembali nadi karotis pasien. Apabila sudah teraba dan pasien sudah bernafas, maka kita posisikan pasien pada posisi recovery, yaitu dengan cara memiringkan pasien. Dan apabila belum ada respon atau nadi karotis, kita bisa melanjutkan resusitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf, mahasiswa program studi keperawatan S1 UNHAS. Saat ini saya akan melakukan pengkajian nyeri pada pasien. Terlebih dahulu, sebelum melakukan pengkajian kepada pasien, kita melakukan pengecekan status pada pasien. Tujuannya apakah pasien sudah tepat. Kemudian sebelum kita beranjak ke pasien, kita terlebih dahulu melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer. Baik, setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, selanjutnya kita ke pasien. Baik, setelah kita sampai kepada pasien, kita lakukan identifikasi terlebih dahulu kepada pasien. Ibu, boleh saya tahu namanya? Nama saya Ilma, Pak. Baik, saya cocokkan dulu dengan Ibu ya. Baik, perkenalkan, saya perawat Yusuf yang bertugas siang ini dari jam 2 sampai jam 8 nanti malam, yang akan bertugas sebagai perawat Ibu. Baik Ibu, apa keluhan Ibu siang ini atau apa Ibu rasakan? Sakit di pahaku sampai ke kaki, Pak. Baik, dari pangkal paha sampai ke kaki Ibu ya. Iya. Keluhan Ibu sudah dirasakan sejak kapan? Sudah 2 hari. Baik, 2 hari Bu ya. Iya. Sebelum nyeri ini apa yang terjadi Bu? Boleh diceritakan? Habis makan udang 2 hari lalu di empang, terus langsung nyeri di kakiku. Baik, setelah Ibu mengkonsumsi udang tadi ya, keluhan nyerinya itu muncul Ibu ya. Iya. Baik Ibu, boleh saya tahu nyerinya itu seperti apa? Apakah dia hilang timbul atau nyeri terus menerus? Iya, kadang-kadang nyeri, kadang-kadang hilang, baru kayak ditusuk-tusuk. Baik, nyerinya hilang timbul dan seperti ditusuk-tusuk Ibu ya. Iya. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ini dengan skala nyeri untuk mengetahui seberapa berat nyeri Ibu. Jadi di pemeriksaannya itu dari rentang 0 sampai 10. Di sini untuk 1 sampai 3 itu nyeri ringan, kemudian 4 sampai 6 itu nyeri sedang, dan 7 sampai 10 itu nyeri berat. Kira-kira Ibu berada di nyeri berapa? Di 6 ini. Baik, Ibu berada di rentang nyeri 6 ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya.
Selanjutnya saya akan berkonsultasi kepada dokter untuk pemberian terapi untuk ibu. Baik ibu, ada keluhan lain atau masih ada yang mau diinformasikan kepada saya untuk disampaikan ke dokter nanti? Tidak ada. Baik, cukup ibu ya. Baiklah, itulah tadi pengkajian kepada pasien nyeri. Selanjutnya setelah kita dari pasien, kita kembali untuk melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, setelah semua kita lakukan pencatatan dan konsultasi ke dokter. Sekian pengkajian pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pemasakan bidai pada pasien fraktur tibia. Adapun alat yang kita butuhkan yaitu 2 buah spalat, 2 buah elastis perban, hand sanitizer, dan handscoon bersih. Baik, sebelum kita ke pasien, kita melakukan cuci tangan. Dan kita pasang handscoon bersih. Baik, kita ke pasien. Selamat siang Pak, saya perawat Yusuf akan melakukan pemasangan bidai pada kaki Bapak. Apa Bapak bersedia? Baik Pak, mohon nanti kerjasamanya saat saya melakukan pemasangannya nanti Pak ya. Jadi ada pun tujuannya ini Pak agar tidak terjadi perubahan posisi pada kedua tulang Bapak agar mempercepat proses penyembuhannya Pak ya. Kemudian kita lakukan pembalutan pada sendi pasien. Adapun prinsipnya yaitu tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu keras. Dan saat melakukan tindakan, usahakan meminimalisir pergerakan dari kaki pasien. Baik, setelah tindakan kita tanyakan kembali kepada pasien bagaimana perasaan Bapak setelah pemasangan bidai ini. Baik. Tidak ada keluhan Pak ya. Baik, setelah semua tindakan selesai, kita lepaskan handscoon, kemudian kita buang ke tempat sampah. Lalu kita lakukan cuci tangan kembali 6 langkah. Baik, demikian proses praktek pemasangan bidai pada pasien. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yusuf, mahasiswa RPL 2024, Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini saya akan memperhatikan cara suturin sederhana. Adapun alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada hacking set yang berisi gunting, kemudian pinset anatomis, kemudian ada nail powder. Kemudian ada kasa. Ada disposable 3 cc, ada lidocaine, ada catgut silk, kemudian ada cairan NaCl, ada handscoon, ada HEPA fix, dan ada antiseptik cair. Sebelum kita melakukan tindakan, pertama-tama kita melakukan cuci tangan dengan cairan antiseptik. Kemudian kita menggunakan handscoon on untuk mempersiapkan alat untuk melakukan penyuntikan pada area luka. Kemudian kita siapkan seal. Kemudian kita keluarkan lidocaine. Setelah itu kita lepaskan kembali handscoon on. Kemudian setelah kita sampai kepada pasien, kita kembali mencuci tangan, lalu menggunakan handscoon steril. Sebelum kita melakukan penyuntikan, pertama-tama kita bersihkan area luka dengan 1 kali sapuan. Ini bisa diulangi apabila lukanya masih kotor, tapi jika sudah bersih, kita bisa melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian kita melakukan penyuntikan pada area luka. Kita lakukan dengan cara cross. Kemudian sebelahnya lagi. Setelah itu kita tunggu beberapa menit sambil mempersiapkan catgut kita. Kemudian kita lakukan penjahitan pada area luka.
Ini bisa kita simpul 2 kali atau 3 kali. Kemudian kita rapikan ujung benang dengan cara kita gunting bagian yang berlebih. Jadi tujuan untuk menghekting luka ini adalah untuk menyambungkan kembali jaringan yang terputus karena luka, untuk meminimalisir resiko infeksi, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Setelah semua area luka kita hekting, kita bersihkan luka kembali jika masih ada cairan darah pada area luka. Kemudian kita tutup dengan kasa steril. Setelah semua tindakan selesai, kita bereskan alat. Kemudian kita buang handscoon pada tempat sampah. Lalu kita cuci tangan kembali. Baik, demikian praktek untuk tindakan hekting kali ini. Terima kasih.